bid'atun fasahihun. Adapun ucapan Imam Nasr, Syekh Nasr mengatakan itu bid'ah, maka itu betul. Wa amal ismu fala, kalau dia berdosa maka itu tidak betul. Illa ayataqida wujubahu, kecuali dia meyakini kewajibannya, ma'ilmihi bi'adamihi, beserta dia tahu bahwa itu tidak wajib, tapi dia yakin mewajibkannya. Habis kentut harus istinja, maka itu berdosa. Qala Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah mengatakan idza kana al-mahal rutaban, apabila tempat istinja itu basah, yanbaghi ay yaji'a fi wujubil istinja'i minhu. Kalau tempatnya itu basah, maka hendaknya dia mendatangkan di dalam kewajiban istinja itu ya, kalau seandainya dia basah, ya artinya pakai, kalau sudah melebar kemana-mana kotoran najisnya itu, maka tidak bisa lagi menggunakan batu, maka dia harus pakai air, ya, dia harus pakai air. Tempat dia mencret, seperti orang yang mencret tadi, ya. Nah, ini memang agak ini cuma dibahas semua di dalam kitab ini mengenai masalah istinja. Karena ini perkara yang penting. Karena ada satu hari baginda Nabi Muhammad SAW, beliau lewat di kuburan. Maka beliau ini adalah Nabiullah, kekasih Allah. Maka dimukasyafa oleh Allah SWT untuk memberi pelajaran kepada umat. Beliau jalan sama sahabat melihat dua buah kuburan. Maka Nabi mengatakan, ini dua orang dalam kuburan ini dua-duanya lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh malaikat. Maka Nabi pun kemudian mengambil pelepah kurma, mengambil sebagian dari pohon kurma, dipecah dua, kemudian satunya ditancapkan di kuburan yang satu, satunya ditancapkan kuburan yang kedua. Dan Nabi mengatakan bahwa yang di dalam kuburan yang pertama ini dia disiksa dengan sebab dosa namimah, yaitu sebab dosa mengadu domba. Nah, mengadu domba tidak boleh. Bukan mengadu domba sama domba diadu, bukan. Itu juga berdosa juga, tidak boleh. Tetapi mengadu domba ini mengadu dua orang saudara muslim. Nah, muslim yang satu dan muslim yang lain sedang lalu kemudian malah jadi bermusuhan. Nah, dosa namanya namimah. Mengadu domba ini termasuk dosa besar. Tidak boleh. Nah, sedangkan yang satunya dosa kecil. Apa itu? Dosa yang satunya yaitu dia ini kalau buang air kecil tidak galak istinja, tidak galak bercebok, la yastatiru, tidak galak bercebok, maka akhirnya disiksa di dalam kuburnya. Maka Nabi tadi memecah kurma tadi, awal pelepah kurma tadi, berharap karena seluruh makhluk Allah SWT ini berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan harapan sampai, karena ini tadi masih basah, dengan harapan sampai dia kering, baca memohonkan, meringankan, ya, sebab zikirnya pelepah tadi meringankan siksa manusia yang di dalam kubur tadi. Jadi dosa karena apa? Istinja ini kadang-kadang dianggap remeh, ya, apalagi kalau kita kencing di mal-mal, kan. Kadang-kadang ya karena kencingnya tegak, kadang-kadang tidak tuntas. Maka hati-hati, jangan sampai kita kencing tidak tuntas. Lagi pas ibadahnya malah tidak sah. Maka ya alhamdulillah di sini kencing duduk, ya. Kencingnya duduk. Karena yang kencing tegak itu bukan budayanya orang Islam. Kalau di masjid kok masih pakai WC yang malahan disediakan untuk kencing tegak, nah ini kurang bagus tuh. Bagusnya disediakan yang untuk kencing dulu. Jadi kalau di mall, orang mall tidak ngerti. Kadang-kadang yang punya mall bukan orang Islam. Yang punya mall itu orang di luar Islam, orang Cina, orang apa, orang Barat, segala macam.
tidak ngerti, atau di airport tidak ngerti. Nah, kok di masjid kok masih kencing tegak? Nah, ini berarti perlu mudzakarah lagi. Wal afdalu ayastajmira bil ahjar. Yang utama adalah untuk dia istijmar. Istijmar itu sama, maksudnya cebok bil ahjar dengan batu, summa yutbi'a bil ma'. Kemudian dia mengikutkannya dengan air. Wa yajuzu ayyatasira 'alal ma', dan boleh dia meringkas hanya menggunakan air saja. Au ala salasati ahjar, atau atas 3 batu saja. Yunki bihinna al-mahilla, yang dia membersihkan dengan 3 buah batu tadi, al-mahilla, tempat keluarnya kotoran tersebut. Wa idza arada al-ittisar, apabila dia menghendaki untuk meringkas, ala ahadihima, atas salah satunya, fal ma'u afdalu, maka menggunakan air itu lebih utama. Al-afdalu fil istinja ayajma'a bainal ma'i wal hajar. Yang afdal dalam istinja itu untuk mengumpulkan antara air dan batu. Au ma fi ma'nahu li anna Allah Ta'ala asla ala ahli al-quba bidzalik, ataupun atas yang semakna dengan batu, yaitu sama-sama. Di dalamnya ada orang-orang yang mereka menyukai untuk bersuci, dan Allah menyukai orang-orang yang senang untuk bersuci. Allah senang kepada orang yang bersuci. Bukan hanya seperti orang bertaubat, bahkan disejajarkan Allah dalam ayat yang lainnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang senang bersuci itu disejajarkan dengan orang yang bertaubat. Jadi bukan hanya seperti orang yang bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah, tetapi lebih tinggi lagi, yaitu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang yang bersuci. Wa fihi min tariqil ma'na anna al-'aina tazulu bil hajar. Jadi bersuci dengan batu tadi, bahwa kotoran itu dia bisa hilang dengan sebab batu. Wal atharu yazulu bil ma', dan bekasnya itu hilang dengan air. Jadi memadukan antara air dan batu. Nah, tetapi di sini dikatakan di sini dikatakan wa'lam an yakullama huwa fi ma'na al-hajar yajuzu al-istijab bihi wa lahu syurutun. Ketahuilah bahwasanya setiap perkara yang dia di dalam yang semakna dengan batu, maka dia dibolehkan untuk istijab dengannya. Akan tetapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu ayyakuna tahiran kalau istinja binajasin fa'ayyana al-ma' ba'dahu ala sahih. Jadi yang pertama, barang yang digunakan atau batu yang digunakan untuk istinja itu dia harus suci. Tidak boleh batu itu sudah kena najis. Najis ketemu najis, akhirnya kita bukan bersuci. Jadi najis galau kita. Makanya perkara itu harus suci, tidak boleh terkena najis. Batunya itu harus batu yang suci kalau pakai batu. Begitu juga airnya sama juga, air dengan air mutan najis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Akan tetapi di sini dikatakan seandainya seseorang itu bersuci atau istinja dengan batu yang najis, maka dia harus setelah itu bersuci dengan air setelah menggunakan batu yang najis. Kalau batunya najis sekedar untuk bersih kotorannya, maka setelahnya harus menggunakan air. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu ayyakuna ma yastanji bihi qali'an lin najasa. Untuk adanya sesuatu yang digunakan atau batu yang digunakan istinja itu dia qali'. Qali' itu artinya menyerap najis, lin najasa. Maka tidak bisa sembarang batu, Pak. Mentang-mentang di Ustaz bisa bersuci
batu cincin bisa pula batu cincin ini untuk istinja neraca. Karena batu cincin itu dia tidak menyerap, dia licin kan, tidak kualit, tidak menyerap. Itu juga di sini katakan fala yujzi'u az-zujaja, maka tidak dibolehkan atau tidak mencukupi yaitu dengan kaca. Ya, seperti batu cincin tadi, kaca licin. Wala qasba, wala az-zujaju wala qasbu. Begitu juga tidak boleh dengan bambu. Bambu itu tidak nyerap. Wala turabu, ataupun turabu al-mutanahir, dengan tanah atau sejenis pasir, ya. Pasir maka juga tidak boleh. Daun juga, ya jika daunnya ada daun yang licin, ada yang daun bisa menyerap, dan juga tidak boleh yang membahayakan. Bang lagi di kebun durian, tak kencing, tak tahan sudah kencing, nah kulit duriannya bahaya, bisa berdarah-darah gitu, ya. Ini Ustaz yang penting menjamin keras, kemudian kulit menyerap. Karena kulit durian ini yang duri-durinya itu menyerap, tapi bahaya, ya. Habis istinja berdarah-darah, ya. Kadang-kadang ini apa? Ya ada sebagian orang tuh kencingnya di mana, di tembok itulah istinjanya bang. Ini kan apa namanya, digesek-gesek kan. Nah, itu belum tentu mencukupi juga. Tapi kalau memang nak katik baju boleh dengan tisu. Nah, boleh dengan tisu pak. Kalau tapi memang kadang-kadang itu tidak apa namanya, tidak biasa sehingga masih ngerasa. Iya, padahal itu sudah mencukupi. Ya. Tisu itu ya sebagaimana di tempat-tempat negara yang memang baju itu tidak banyak seperti di negara kita, India, Pakistan, daerah-daerah yang kering tidak banyak baju itu pak, itu menggunakan tisu atau batu tadi. Mereka terbiasa menggunakan batu atau menggunakan tisu. Orang barat kan pakai tisu. Nah, karena pak, tisu itu menyerap, tisu itu bisa menyerap najis. Tapi kalau kita tidak biasa ya masih nak banyak itu lah. Ya. Masih perasaan belum lego biasanya. Kemudian juga asyartus salis, syarat yang ketiga. Yang pertama tadi harus suci, yang kedua dia harus menyerap, kemudian yang ketiga alla yakuna, dan barang siapa yang dijauhkan Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka jahanam, dimasukkan ke dalam surga, maka itulah hakikatnya orang yang sukses. Orang yang beruntung, sukses, jaya. Jadi kalau sekarang ini berpikir, kadang-kadang temu kawan lama, teman lama sudah jadi jenderal, masya Allah, kamu ini sudah sukses, sudah jadi jenderal, punya mobil, punya rumah bagus, jabatan bagus, sukses kamu. Padahal belum tentu. Kalau jenderal tidak amalkan agama, kata para ulama, hakikatnya dia sedang berjalan menuju ke nerakanya dia. Na'udzubillah subhanahu. Ini ada orang tua sakit-sakitan, napasnya mungkis-mungkis, tapi masih istiqomah pergi ke masjid. Maka hakikatnya orang seperti ini orang yang sukses, karena hakikatnya dia sedang berjalan ke surganya dia. Dia sedang berjalan menuju ke surganya dia. Bukan berarti tidak boleh jadi jenderal, tidak boleh jadi pejabat, tidak boleh jadi orang kaya, tidak boleh jadi pengusaha, tapi jangan sampai dengan sebab kekayaan, sebab jabatan, sebab keduniaan kemudian kita malah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malah jadi petaka. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan kembali pengajian kita, yaitu mengenai fikih. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai istinja.
Kemarin sudah membahas mengenai air yang boleh digunakan untuk bersuci, kemudian fardunya wudu. Nah, sekarang kita membahas mengenai istinja. Istinja ini termasuk bagian dari taharah, yaitu bagian daripada bersuci. Barang siapa yang istinja, kalau bahasa Indonesianya itu cebok, dia tidak bersih, tidak bagus ceboknya itu, masih menyisakan najis, maka bisa jadi wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Maka istinja ini termasuk perkara yang penting untuk diperhatikan. Faslun wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu hukumnya wajib apabila kita habis buang air kecil atau buang air besar. Ihtaja lahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hujahnya yaitu sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan wala yastanji bi salasati ahjar, dan hendaklah seseorang yang buang air besar atau buang air kecil itu istinja dengan 3 buah batu. Nah, istinja dengan 3 buah batu. Ini kalau zaman dulu ya, atau di tempat-tempat yang airnya sulit. Wa huwa amrun, adapun masalah istinja ada perintah, wa dhahiruhu al-wujub. Dhahirnya dia adalah wajib hukumnya. Dan juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum," apabila salah seorang dari kalian pergi ilal ghaid, bermaksud hendak buang air besar, falyadhhab ma'ahu, maka hendaklah dia pergi dan bersamanya salah satu ahjarin, 3 buah batu, yastatifu bihinna, dia membersihkan istinjanya itu dengan 3 buah batu, fa innaha tujzi'u anhu, maka sesungguhnya itu mencukupkannya. Nah, jadi dalilnya hadis baginda Nabi Muhammad SAW, baik riwayat Aisyah ataupun hadis yang riwayat yang lainnya. Istinja itu artinya cebok. Ya boleh dengan air, ini tidak dibahas. Boleh dengan air, boleh dengan batu, atau setiap segala sesuatu yang mempunyai sifat seperti batu, yaitu dia bisa menyerap. Ya, ada syarat-syaratnya nanti. Dia harus qalih itu menyerap. Artinya tidak seluruh batu bisa digunakan untuk istinja. Atau dipadukan, pakai batu kemudian pakai banyu juga boleh. Syarat-syaratnya itu batunya itu, pakai batu itu kalau seandainya ini ngaji ya, memang agak apa namanya, agak jorok mungkin. Kalau seandainya dia itu tidak mencret, itu tidak kemana-mana daripada kotorannya itu. Kemudian yang kedua, belum kering. Nah, kalau dia sambil apa? Sambil ghaid atau buang air besar tadi, kelamaan nunggunya, entah sambil merokok, entah sambil main HP, mamanya di WC, ya. Maka kemudian kotorannya itu sudah kering, maka tidak boleh pakai batu, dia harus pakai air. Karena tidak bisa lagi membersihkan. Kalau sudah kering tidak bisa lagi dibersihkan dengan batu. Wa qaluhu, dan ucapan musannaf minal bauli wal ghaid, yaitu daripada kencing dan buang air besar, maka yukhadhu